Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadian Muhammad Akbar dengan NRP 23/2017-094 dari program studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai kontur dan pengaplikasiannya atau pengolahannya di AutoCAD Land Desktop 2009. Baik, untuk bahasannya yaitu pengertian kontur, yang kedua sifat kontur, dan yang ketiga interpolasi kontur. Pengertian kontur adalah garis hubung antara titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Garis yang dimaksud di sini adalah garis khayal yang dibuat untuk menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Walaupun garis tersebut menghubungkan antara dua titik, namun bentuk dan polanya tidak merupakan garis patah-patah. Garis-garis tersebut dihaluskan atau smoothing untuk membuat kontur menjadi luas atau tidak kaku. Hal ini diperbolehkan pada proses kartografi. Dan berikut contoh gambarnya untuk kontur. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu sifat kontur. Yang pertama, kontur tidak mungkin bercabang. Jadi sesuai dengan definisi tadi, kontur itu merupakan sebuah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Nah, jika ada cabangnya, berarti itu terdapat satu titik di pertemuan garis tersebut dengan ketinggiannya ada dua gitu, dan itu nggak termasuk kontur. Nah, yang kedua, kontur selalu menutup bentuknya. Menutupnya dapat di dalam muka peta atau di luar. Jika menutupnya di luar, maka pada muka peta terlihat kontur itu tidak menutup. Jadi karena keterbatasan ruang lingkup katakan pengukuran, jadi terkadang kontur itu tidak menutup dengan alasan itu tertutupnya di luar muka petanya. Dan yang ketiga, ada interval kontur, dimaksudkan sebagai beda harga antara dua kontur yang terdekat. Selanjutnya, daerah yang datar akan mempunyai kontur yang jarang. Sedangkan yang kelima itu daerah yang terjal atau curam akan mempunyai kontur yang rapat. Jadi semakin jarang garis kontur itu, maka dapat digambarkan bahwa area tersebut andai ataupun datar. Dan jika terdapat banyak garis yang berhimpitan, garis kontur yang berhimpitan, itu dapat dipastikan bahwa area tersebut curam. Dan yang keenam, kontur tidak akan masuk bangunan ataupun rumah, tapi mengikuti tepi dari bangunan tersebut. Jadi kontur itu pasti akan melingkari bangunan tersebut, tidak akan menembus bangunan tersebut. Dan yang ketujuh, kontur yang melewat atau memotong sungai akan membentuk huruf V arah pangkalnya, arah naik. Dan yang kedelapan, kontur yang melewati atau memotong jalan yang turun akan membentuk huruf U menghadap ke arah naiknya jalan. Nah, di sini ada sedikit mengenai rumus interpolasi kontur. Interpolasi adalah cara untuk menentukan nilai di antara dua nilai yang telah tertentu harganya. Interpolasi yang paling sederhana dan sering digunakan untuk membuat kontur adalah interpolasi linear. Sebagai contoh, tinggi titik A sama dengan plus 10 meter, tinggi titik B plus 15 meter. Apabila letak titik C tepat di tengah-tengah A dan B, sedangkan hubungan antara A dan B adalah linear, maka tinggi titik C sama dengan 12,5 meter. Nah, dapat dari mana 12,5 meter ini sesuai dengan rumus yang ada pada pemaparan ini. Jadi tinggi C itu sama dengan tinggi A tambah jarak dari A ke C dan dibagi jarak A ke B, kemudian dikalikan tinggi B dikurangi tinggi A. Di tinggi A itu 10 meter. Nah, 1/2 DAC itu diibaratkan 1, dan A ke B itu kan 2 kali lipat dari AC. Jadi 1/2 kali 5, nah hasilnya 12,5 meter. Ini merupakan referensi dari pemaparan materi, dan akan saya lanjutkan ke pengaplikasian membuat kontur. Di sini terdapat data yang sudah saya input ke AutoCAD Land Desktop 2009 dengan nilai elevasi yang tentunya berbeda-beda. Kita akan perkecil hanya supaya terlihat. Nah, langkah pertama untuk membuat kontur yaitu membuat
Terrain Explorer atau foldernya. Masuk ke Terrain, kemudian Terrain Model Explorer, kemudian di Terrain ini klik kanan, Create New Surface. Di dalam Terrain yang tadi udah dibuat surface-nya, tentukan poin yang akan dibuat kontur. Misalkan ada point files, itu klik kanan, kemudian add points from AutoCAD objects, pilih point entity, pilih oke. Nah, sekarang titik tersebut sudah masuk ke data surface. Jika sudah, kita close saja, kemudian create contour. Oh, sebelum itu mohon maaf, di build dulu ya, terlewat. Di surface ini not build statusnya, build dulu. Oke. Setelah itu boleh di close, baru create contour. Nah, ini minor intervalnya 1 meter, kemudian major intervalnya 5 meter. Jika ingin mengubah style dari kontur itu, bisa masuk ke Contour Style Manager, dan ini label dan grips, contours only. Nah, ini diusahakan untuk langkah awal memasukkan kontur itu jangan langsung di spline, tetapi no smoothing aja dulu, karena dengan data yang ada biasanya tidak langsung menjadi kontur yang langsung dapat dibaca. Jadi nanti ada sedikit edit-edit supaya terbaca gitu informasi kontur. Kemudian ini angka kontur misalnya oke, dan ini oke juga. Yes. Nah, ini sudah ya. Nah, sesuai dengan definisi atau sifat kontur yang tadi telah dijelaskan, jadi semakin rapat garis kontur, maka dapat dipastikan keadaan area tersebut buram. Adapun jika semakin jarang, berarti seperti ini, berarti ini landai. Nah, jika ingin mengedit, kalian bisa matikan dulu si poinnya, lalu explode tadi garis konturnya. Ini mengapa edit manual seperti ini? Karena data kontur atau titik-titik yang diambil pada saat pengukuran itu tidak menyeluruh, dalam artian hanya perwakilan saja. Maka dari itu, sistem yang dijalankan oleh AutoCAD ini sesuai dengan data-data yang ada. Adapun untuk interpolasinya itu kembali lagi ke sistem yang ada di AutoCAD, sehingga diperlukan adanya editing manual. Contoh seperti ini, tidak mungkin bentuk tanah mencos seperti gambar yang tadi, maka kita edit supaya tidak mencos. Di logika kontur. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.